Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian Waalaikumsalam kompetensi wabarakatuh. PPG Darjat Batch 2 tahun 2024 atas nama Fatriawati Balantu. Kita mulai dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dalam ujian komprehensif dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama, Fatriawati nanti membaca dan menulis Al-Quran. Sesi kedua, Fitriawati nanti uh, melaksanakan praktik pembelajaran. Dan sesi ketiga, uji pengetahuan. Untuk itu disilakan uh, Fitriawati masuk pada sesi yang pertama, yakni membaca surah. Jadi nanti membaca surah Ali Imran ayat 1 sampai 5. Disilakan. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazalal alai Nazzalal alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudul linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun zuntiqam. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sadaqallahul azim. Barakallah. Selanjutnya ditulis ayat 1 sampai 3 ya. Baik, Pak.
Udah Bapak. Sudah ya, ditunjukkan. Pelan-pelan, tahan, tahan, jangan kasih bergerak. Oke, setelah itu foto japri ke saya, Fitri ya. Baik Pak. Oke, selanjutnya Fitri ya, saya akan praktik mengajar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, jadi semuanya baik ya. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, untuk hari ini gilirannya adik hmm, Suhartina. Ya, silakan adik Suhartina maju di depan. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, jadi semoga hari ini kita bisa menyerap apa yang diberikan pelajaran ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan absen dulu. Jadi siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Oh, Sulianti ya. Kenapa Sulianti? Oh, sakit. Oh iya. Selebihnya hadir semua. Oh ya, baik. Ya. Selanjutnya, sudah. Kita, anak-anak, sebelum kita untuk belajar hari ini, Ibu akan menunjukkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk apa kita belajar hari ini ya? Yang pertama itu menunjukkan sikap beriman kepada kitab Allah dengan benar. Yang kedua, anak-anak, untuk mempertahankan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik, menguraikan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta rasul penerimanya, kemudian menyimpulkan beberapa perbedaan isi ajaran antara kitab-kitab Allah yang terdahulu dengan Al-Qur'an, menyusun kembali beberapa hikmah dan manfaat beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar, kemudian menunjukkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta rasul penerimanya dengan benar, dan yang terakhir itu kita akan menggabungkan antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para rasul penerimanya dengan benar. Oke, tapi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah melihat kitab suci? Ya, betul sekali. Di rumah ya anak-anak. Biasanya ada di rumah itu. Terus, kitab suci apa saja yang kalian ketahui? Oh ya, betul. Oke, sekarang kita akan membahas lebih mendalam lagi ya anak-anak. Karena sebagiannya sudah ada yang paham, tapi ada juga yang belum. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, kitab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu ada apa? Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir ada Al-Qur'an. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa taala juga ada yang berupa syahifah-syahifah atau lembaran yang tulisannya firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya.
Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani yang pertama apa? Iya betul, Taurat. Jadi Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat itu berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua itu ada Zabur. Ya, Zabur itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kemudian yang ketiga ada Injil. Injil itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Dan yang terakhir itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran itu merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Oke, baik anak-anak. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah berikutnya yaitu dengan kita meyakini Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran adalah pedoman utama umat Islam. Kita harus membaca, memahami, dan mengamalkan ajarannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu memiliki ciri-ciri seperti berpedoman pada ajaran, menjalankan perintah, bersikap optimis, hidup terarah menuju kebaikan, menghargai orang lain, bersikap toleran, bergotong royong, berbuat baik, dan yang terakhir mencintai sesama. Oke, manfaat bagi orang yang beriman kepada kitab Allah itu antara lain yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki petunjuk kebenaran, berpedoman untuk menghindari perselisihan, dan optimisme untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham ya semuanya. Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu ada tugas. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, yang pertama itu kelompoknya, coba acungkan tangan. Rika, Siti Hartini, Sylvia. Kelompok kedua ada Sulianti, ada Silvana, dan Hartina. Kelompok 3 Ibu sebut ada Santrila, Celi, dan Hana. Oke. Di sini Ibu ada tugas. Coba lihat. Di sini baca dan pahami materi iman kepada kitab Allah. Kemudian Ibu dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian Ibu akan menyuruh kalian mendiskusikan kitab-kitab Allah. Nah, di sini di sampingnya ada gambar. Perhatikan gambar di sebelah. Nah, sini Ibu akan menugaskan kalian memindahkan gambar yang telah disediakan ke dalam kolom di bawah ini. Jadi kalian melihat mana yang menunjukkan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sampai sini paham? Oke, Ibu akan beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Baik. Sudah selesai? Alhamdulillah, pintar-pintar sekali anak-anak ini ya. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian.
Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok satu. Ya, selanjutnya kelompok dua. Dipersilakan. Iya, baik sekali. Alhamdulillah. Terus, silakan kelompok tiga, ya kelompok yang terakhir maju. Iya, betul sekali. Baik anak-anak, Alhamdulillah kalian sudah bisa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan nilai. Untuk kelompok satu mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan anak-anak. Kelompok 2 dan kelompok 3 juga Ibu beri nilai 100 untuk kalian. Karena kalian sudah bisa mengerjakan dengan baik dan benar soal yang telah Ibu berikan. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberi kalian tugas PR di rumah. Nah, tugas PR-nya adalah kalian melihat di sini ada pohon. Ya, gabungkan antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para rasul penerimanya dengan benar ya anak-anak. Nah, di sini misalnya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu siapa? Nabi dan rasul penerimanya. Seterusnya begitu. Sampai sini paham? Oke. Ibu akan periksa tugas kalian itu minggu depan. Oke? Baik. Kalau sudah, alhamdulillah. Sekian sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita tutup dengan berdoa. Nah, untuk menutup doa ini, coba kita panggil siapa ya? Oke, baik. Adik Rika. Ya, Adik Rika silakan maju di depan untuk berdoa sebelum kita pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dah, amin. Sekian anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya uji pengetahuan ya. Fitriawati, apa yang Fitri pahami tentang teori belajar, khususnya teori belajar konstruktivis dan humanis di dalam penyusunan modul belajar. Silakan. Eh, Baik, Pak. Kalau teori tentang konstruktivisme itu, menurut teori ini, di mana siswa itu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Nah, dalam prinsip merdeka belajar itu, konstruktivisme itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi atau menemukan pemahaman mereka melalui pengalaman belajar aktif. Terus kalau humanisme itu di mana peserta teori ini menekankan pentingnya pengembangan dalam potensi diri siswa secara utuh, termasuk aspek emosional, kemudian motivasi dan sosial. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan teori ini berfokus pada kebutuhan dan minat siswa, Pak, sehingga mereka itu merasa bermakna dan termotivasi untuk belajar. Oke, selanjutnya Fitriawati, eh, apa yang Fitriawati pahami tentang pengembangan pembelajaran terkait dengan TP, HTP, TPACK, TBL, dan PJBL. Silakan dijelaskan. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau TP itu sendiri itu merupakan deskripsi hasil belajar yang ingin dicapai siswa setelah melakukan proses pembelajaran.
ATP itu sendiri dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran dan karakteristik siswa, Pak. Terus kalau ATP sendiri itu alur tujuan pembelajaran, di mana rangkaian tujuan pembelajarannya itu yang disusun secara sistematis dan logis, menunjukkan keterkaitan antara TP dalam itu. ATP itu selain itu membantu guru juga dalam merancang langkah-langkah pembelajaran yang supaya lebih terarah. Kemudian TPACK itu pendekatan teknologikal pedagogik dan context knowledge, eh, di mana peserta didik itu dapat mengetahui pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan pengetahuan materi ajar, di mana guru menggunakan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara aktif. Kemudian kalau PBL itu problem based learning merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata. PBL itu melatih siswa supaya berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkolaborasi secara dan mencari solusi. Kemudian PJBL itu kombinasi antara pembelajaran PBL dan pendekatan berbasis masalah. Nah, kemudian dalam PJBL itu siswa mengerjakan suatu proyek yang berangkat dari masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Gitu, Pak. Selanjutnya, Fitri jelaskan tentang komponen perangkat modul belajar. Baik, Pak. Komponen perangkat pembelajaran itu yang pertama tujuan. Tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan terukur supaya tujuan ini sebaiknya mencakup kompetensi dasar yang ingin dicapai, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada materi ajar, di mana harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan disusun secara sistematis. Pastikan materi ajar itu, Pak, mendorong pemahaman konsep, keterampilan, dan pengembangan sikap, serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga itu ada metode, di mana pemilihan metode pembelajaran itu harus mendukung tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Contohnya ada diskusi kelompok, kemudian berbasis proyek, begitu Pak. Kemudian ada media dan LKPD, di mana media pembelajaran seperti presentasi visual, video, atau alat peraga harus menarik dan relevan untuk mendukung penyampaian materi. Kemudian LKPD dirancang untuk memfasilitasi kegiatan belajar mandiri, kolaborasi, serta dirancang untuk mengasah keterampilan berpikir peserta didik. Kemudian yang terakhir itu ada instrumen asesmen. Instrumen asesmen itu harus mencakup evaluasi formatif dan sumatif dan mengukur kemampuan peserta didik. Oke, selanjutnya eh, apa yang Fitri pahami tentang materi ajar esensial, jenis material, ya, secara bermakna, seterusnya materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognisi, dan terakhir materi ajar yang bermuatan HOTS. Disilakan. Baik, Pak. Kalau materi ajar esensial itu merupakan inti atau dasar dari pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik itu sendiri, yang dimana fokusnya pada konten yang relevan, mendasar, dan menjadi fondasi untuk memahami materi lebih lanjut. Hal ini meliputi ada fakta, konsep, prosedur, dan nilai-nilai wajib yang dipahami secara menyeluruh. Kemudian materi lanjutan atau advance material itu
dirancang untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap konteks pembelajaran yang lebih luas. Misalnya tentang apa pengetahuan tambahan yang menantang dan mendalam, atau mengapa alasan penting material tersebut dipelajari. Terus tentang bagaimana prosedur pendekatan metode dan langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran itu. Kemudian dampak positif apa yang diperoleh dari penguasaan materi. Kemudian materi ajar dalam dimensi pengetahuan itu mengacu pada empat kategori utama dimensi pengetahuan. Yang pertama secara faktual, eh, informasi dasar seperti nama, simbol, atau istilah yang bersifat konkret. Kemudian ada konseptual, yang dimana hubungan antara berbagai fakta dan konsep, termasuk teori dan prinsip. Kemudian prosedural atau metode, teknik, atau algoritma untuk menyelesaikan masalah untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian materi ajar bermuatan HOTS itu sendiri, Pak. Materi yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, misalnya dalam menganalisis, evaluasi, dan berpikir kritis, serta membuat suatu kreasi. Itu, Pak. Selanjutnya, Fitri jelaskan tentang asesmen awal, formatif, sumatif, teknik asesmen, dan instrumen asesmen yang berorientasi HOTS. Eh, Baik. Asesmen awal itu asesmen yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Misalnya mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, kemudian supaya kita mengetahui kebutuhan belajar dan potensi peserta didik sebelum kita melakukan pembelajaran. Di mana misalnya kita menggunakan eh, kuesioner atau pertanyaan pemantik begitu, Pak. Terus kalau asesmen formatif, itu asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk membantu perkembangan peserta didik, memberikan umpan balik, dan guna meningkatkan hasil belajar peserta didik, serta membantu guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Nah, di mana contoh teknik dalam asesmen formatif itu ada kuis singkat, kemudian ada diskusi kelompok, dan penilaian diri atau teman sebaya. Terus kalau asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran, seperti soal yang berbasis eh, proyek atau portofolio, gitu Pak. Kemudian instrumen asesmen HOTS itu eh, ada ciri-ciri instrumen berbasis HOTS di mana menantang peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Terus berbasis pada konteks nyata atau studi kasus. Kemudian mendorong pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Contoh instrumen HOTS-nya dalam pembelajaran misalnya itu ada soal berbasis proyek, kemudian ada esai kritis atau lomba kerja yang inovasi, misalnya mendesain atau melakukan suatu proyek. Ini saya kira cukup ya, Fitri, dan banyak atas atensinya, dan alhamdulillah mari kita tutup ujian komprehensif atas nama Fitriawati Baluntung dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, nanti dipanggil yang berikutnya ya. Iya, Pak. Ya, izin live, Pak. Iya lah. Ya. Ya.